kanan ini bisa ambil Karina. Mhm. Nah, tapi posisinya kalau kanan ambil Karina, berarti di sini Akainya akan turun ke jungler. Betul. Ya, mau Kalau nggak mau ya. Karena dia ambil Dipaksa, Karina, dia ambil dipaksa. Karina, kiri Tamus lepas. ya Tamus lepas. Jadi di antara dua pilihan nih, dia mau ambil Your team Karina. is Oh, picking. tapi Kagura terlebih dahulu. Oke, Untuk Kagura. Geekfam. nyimpen ya berarti ya. Oke, disimpan untuk junglernya. Posisi dari Geekfam karena ini Hans ya, dia punya hero pool yang cukup banyak. Wah, dia serem banget sebenarnya pakai hero-hero yang Ih, banyak tebel di area depan. Assassin juga bisa loh, Yes. Hayabusa pernah. Benar. Apalagi sekarang Link lagi bener-bener kayak ditekuk kakinya. Udah kayak sulit banget untuk bermain Link di liga-liga profesional. Ya, tapi Link masih direspek sih untuk Geekfam ya. Karena berhadapan dengan pilot yang kuat pastinya, masih tetap merepotkan juga. Alberto ya. Kasarnya pesawat tempurnya disetirnya sama si Your team Tom is Cruise. picking. Aduh. Betul Oh. kamu. Kanannya dia ambil Tamus untuk di ESP laner, Akainya di area jungler. Yes. Like I said before. Oke. Karena kalau dia paksa ini, tapi ini menurut aku, ini kita belum ada switch ya. Iya. Ini karena opini aku pribadi. Kalau Akainya akan taruh di offlane, itu akan berat untuk lawan Esmeraldanya. Mungkin untuk head to head dari pilot, aku nggak ngomong itu ya, tapi head to head untuk dari segi hero-nya, Bung. Ya, cuman yang seremnya di sini adalah 3 hero yang dipakai oleh Arceus ini. Mereka ada di garis depan. Weakness point-nya nih, yang bakal diincer nanti. Jadi benar-benar bakal mengandalkan gold laner untuk Geekfam. Tapi kita boleh lihat crowd controlnya. Berapa banyak yang harus memaksakan dari seorang one-one itu menggunakan Hills of Flower. Oke. Dan itu dia Karina yang sudah ditebak-tebak tentunya. Ya. Yang akan menjadi jungler untuk Geekfam. Dan Karina menurut kesini adalah Karina tank. Karina tank ya. Dia nggak bisa langsung ke dash in, tumbangin satu yang tebel seperti Itu Akai, Tamus, tebel Kufra. banget. Iya. Kecuali- Wow, ini dia yang sangat amat seru ya. Karena Geekfam tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda. Kejutan yang akan dibawakan dari Geekfam sendiri ini menjadi kunci yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Geekfam untuk mendapatkan kemenangan mereka. Yes. Selama berapa season? 5 season berturut-turut mereka belum bisa menangin match sama RKOC. 5 match pertandingan, terakhir. 5 match Lima match terakhir. terakhir 5 match ya? Dua terakhir. setengah ini, 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Yes. Oh tapi Baloski dengan Iron Hook-nya belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini. Sementara di area atasnya ini Cadira yang bakal di babysit sepertinya sama seorang Baloski. Sama satu hal sih, aku penasaran untuk mic check setelah game match ini selesai. Komunikasinya apakah ada barrier language, ya kan? Karena ini Iya, kan iya. salah satu tim yang membuktikan kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah adalah Onyx di season yang ketiga. Betul. Mendominate sampai MSC. Ya, Ya waktu dong. ada... Iya. Kalau kita boleh bahas tentang barrier language, ya, salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx. Dengan posisinya yang ya ternyata sebuah komunikasi itu bukan sebuah masalah ya, perbedaan Benar. bahasa. Cip. Iya benar barrier language. Tapi kali ini di area mid-nya, Finn terpaksa harus menggunakan flicker. Keluar dari jeratan Baloski dan juga Alzora mencoba untuk memberikan poke damage di area mid-nya. Sementara Clay bakal coba untuk lebih kalem terlebih dahulu, meng-clear minion secepat mungkin sembari menunggu ganking yang akan dilakukan oleh Geekfam kali di area atasnya. Skylar masih bisa untuk menjaga posisi tentunya. Cukup aman dari Skylar karena posisinya minionnya masih ada satu nih. Yes, benar. Tapi satu hal, ketika tadi ada invite di atas dan tidak berhasil mendapatkan Skylar, tandanya mereka akan rugi ketika adanya turtle fight. Sword skill yang sudah banyak dikeluarkan oleh tim Geekfam akan ketertinggalan dan bahkan harus recall dulu untuk menuju ke arah turtle. Lihat, Geekfam kali ini mereka kehilangan turtle pertama dengan free. Tidak ada contest, tidak ada kesenggolan dan bahkan di arah top lane sana Skylar. Akankah still survive? Skylar still survive. Gak ada weakness point yang sembuhkan dari dalam. Oh my god! Oh my god, flicker from Baloski. First blood di APL season yang ke-10 ternyata diambil oleh pemain Filipina, Baloski. Iya itu nice follow up dari Baloski tadi. Karena kalau gak ada dia pastinya dia gak bisa dapetin ini juga untuk first blood. Karena mereka harus bisa menukarkan objektif turtle tadi. Iya. Dengan satu objektif yang lain, yaitu di gold lane. Jadi ini bener-bener nge-cover ke arah dari Kadira. Iya, Kadiranya belum tumbang meskipun sudah terkena poke damage juga tadi dicicil dengan blessing 2 dari seorang Skylar. Tapi dengan first blood yang jatuh ke tangan seorang Baloski, ini Arkeos sih mereka harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar dari segi farmingan. Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Kadira yang tadi memang juga udah recall ya. Yes. Sementara dari area atasnya, Finn sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk membabysit seorang Skylar. Sembari kita melihat kali ini pemain dari Arkeos mereka masih cukup ya bisa jaga tempo permainannya sih. Perbedaan tidak terlalu jauh. Meskipun mereka sudah mendapatkan turtle-nya yang pertama tapi turtle kedua
yang akan kita lihat tentunya. Apakah teamfight akan dibuka di sini? Karena Skylar udah mulai join teamfight-nya nih. Yes, bisa-bisanya loh dia yang ngamanin Little Wonder tadi. Tapi kita di sini dari segi emblemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dari emblemnya sendiri juga masih ada movement speed ya pastinya buat semuanya. Tapi aku pengen lihat dari Akai sih, Demon Slayer. Oke, dia masih ada battle cooldown reduction. Jadi dari untuk perang Retribution ini seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai. Oh, oke. Gak ada yang lihat Vin di depan sana Tyrant Rage-nya. Tapi kayaknya posisi dari tim Geek Fam mereka sudah melakukan cutting posisi di arah bottom. Dia benar-benar mau set up untuk melakukan satu buah fight dari Turtle. Tapi ternyata R7 nampaknya di posisi Purple Buff akan memaksakan Hans untuk menggunakan Retribution-nya. Yes, Retribution digunakan ketika Turtle udah muncul. Ini tandanya akan menjadi free. Dan problemnya adalah kalau free kayak gini, Skylar yang harus berhati-hati. Skylar harus mundur, harus aware. Dan Vayne di depan sana akan terperangkap dan harus ditumbangkan. Crossbow of Things kali ini belum dikeluarkan, bahkan berhasil mendapatkan Vayne. Kalau Vayne yang tumbang dan Turtle slain by Samsung Galaxy Ace diamankan Arkeoshi, itu masih diuntungkan Arkeoshi. Iya, Karena Vayne. tapi secara masih ada pertukaran yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget juga. Dan Kadira tadi yang dapetin poin kill-nya. Iya. Jadi dia masih akan jauh lebih fat. Tapi Baloyski langsung menculik ke arah seorang Clay. Masih punya sprint, masih bisa survive dari seorang Clay. Padahal Iron Hook-nya sudah connect tadi dari seorang Baloyski. Yes, Clay kali ini still survive. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baloyski. Benar-benar menjadi sebuah impact. Dan kalau misalnya aku boleh lihat, ini dari item game. Di mana seorang Skylar, dia benar-benar defensif banget dengan item yang dia miliki. Tapi di sisi sebaliknya, bahkan dari Tamus, dia pengen ofensif dengan adanya dominance ice yang akan dimiliki dari seorang Luke. Mungkin ada life drain, tapi untuk damage dia nggak bisa nahan sekuat itu. Iya, dia bakal jadi tahan badan di area depan sih. Pengen mention sebenarnya dari Karina sih. Dimana berarti dia harus masuk benar-benar mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dia nggak bisa opening sama sekali karena dengan full item damage pasti dia tipis banget. Iya, Yes, dia benar bakal banget. jadi eksekutor mungkin. Betul. Atau hanya ngepok aja dari awal. Dia bakal incer targeting kalau menurut aku. Dia Iya. akan targeting entah ini mungkin karakter atau Clay. Skylar. Pasti dua itu, nggak ada lagi siapapun. Dan Gak lihat, bisa soalnya. Tower Rush belum dikeluarkan. Langsung ada satu blow di harikan soal seorang Alpha tebang real world manipulation. Baloyski. Menutup permainan, lihat Skylar. Dia tahu sini posisinya tidak cukup baik. Crossbow of Tank belum dikeluarkan. Sadera, aku nggak tahu kenapa. Sadera ini emang oke, dia punya trigger disiplin yang bagus untuk dari segi Crossbow of Tank. Tapi balik lagi, terlalu menahan. Itu juga tidak cukup baik. Ngerti gak, Bu? Mereka kayak, dia agak kayak ragu buat team fight-nya. Ya gitu. kayak soft skill-nya ditahan oke, trigger disiplin, tapi jangan terlalu ditahan. Bahkan dia tidak mengeluarkan impact sama sekali dan itu lumayan sayang. Kalau yang kayak gini-gini trigger disiplin oke. Kalau tadi nggak ada yang tahu dia bisa sekaratin siapapun. Iya, tapi kalau kita melihat di sini macro play dari Geek Fam ini benar-benar jalan juga loh. Iya. Meskipun mereka ke pressure, turret mereka juga harus hilang, tapi mereka masih sanggup untuk mengimbangi dan sisi pendapatan gol. Oke, tapi R7 mengganggu seorang Alzura. Mundur ke arah belakang. Memberikan space untuk seorang Albert. Tapi lihat Esmeralda still di bottom lane. Dia mau tetap menangin. Dan lihat Tyrant Red dikeluarkan, dipoloskan. Baloyski masih bisa berikan ke arah belakang. Membuat satu buat Sartel didapatkan oleh seorang Albert. Oh my god, Skylar. Skylar? What are you doing? Gak ada flicker dan pakai Skylar. Almost done. Dipecahkan begitu saja. Weakness point-nya. Crossbow of Tank berhasil mendapatkan 2 double kill di arah top lane. Sadera masih mau lebih. Real world manipulation. Dan bakal dikeluarkan dari posisi Clay. Oh my god, Pulse. What happened? Wow. Kali ini, tapi Clay pun mau tidak mau 4 pemain dari Arkehoshi harus tumbang, Oji. Alright, 4 pemain. Ini bukan hal yang Baik sulit sih. banget nampaknya. Bukan hal yang baik. Karena ini hal tersulit yang dimiliki dari Arkehoshi ketika melawan Geek Fam. Kayaknya kalau menurut aku pribadi lihat Hans depan sana. Baloyski memberikan zoning out terhadap para pemain dari tim Arkehoshi. Bahkan turret di arah mid dari Arkehoshi yang selalu dijaga dengan keras. Setiap matchnya dipecahkan di menit yang ke-7. Gila sih. Ini aku merasa dengan kehadirannya Baloyski ya. Ini Geek Fam bener-bener beda banget. Jangan Semua rotasi, semua komunikasi dipegang sama Baloyski. Ya aku pengen mention buat Kadira sendiri juga gitu loh. Pemain yang kita nggak tahu dari mana, tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa. Iya, ini Geek Fam kayak pada pakai axe ya. Semua bau badannya hilang, lebih pede mainnya. Dan yang pasti juga buat kalian jangan lupa untuk jajan di GrabFood karena ada diskon 20.000 pakai kode promo MPLIDX. Grab langsung di-scan aja ya. Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin. Benar, hadiah dari GrabFood untuk AB. Kayak tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya di rumah. Wow. Dan juga, ini dia yang bikin saya selalu semangat tiap hari. Bang Wawa. Iya, saya pakai Head and Shoulders bro. Wih. Biar segar dan wangi.
Cuma tetap aja nggak ada yang nyangkut. Aduh. Ada yang nyangkut. Ada. Rank kamu nyangkut. Yes, tapi dari in-game-nya sekarang ya, Geekfam Iya. mereka udah lagi pegang kendali permainan. Lagi pegang. Bener, mereka dapetin atas bawah, mereka juga bisa mungkin item-itemnya lumayan jadi, secara team play-nya juga rapi. Gak ada yang, Planningnya rapi banget kok. ya, gak ada yang langsung gerasa gerusu buka fight. Mereka Gak ada. nggak terlalu overcommit untuk mungkin buat kesalahan ya. Ini bener-bener mainnya disiplin banget dari Geekfam sendiri. Oke. Tapi loh, tapi R7 tiba-tiba Oji. Ditumbangkan begitu saja, ini tandanya menjadi Lord. Dan cukup berat untuk tim Anarkyoshi kalau mau dicuri begitu saja. Valoisky berikan prison di depan sana, ada Luke. Albert is coming, Finn. Jangan sampai terperangkap. Luke mencoba melakukan zoning out. Bahkan Iron Hook berhasil didapatkan, Finn. Mencoba di follow up. Kadera ditumbangkan begitu saja, shut out. Meanwhile dari belakang Clay still survive but not today. Berhasil muncul from Albert. Oh my God. Still Lord Albert kali ini kembali memberikan permainan yang luar biasa. Anarkyoshi di under condition dan Lord kali ini berhasil mendapatkan one shot. What happened? Itu ya, Wow. si Albert cuma jalan aja, pencet retri, balik. Misi lewat Iya, doang permisi. ya. Lewat doang lagi-lagi retribution yang on point. Dari seorang Albert kali ini. Membuat Anarkyoshi setidaknya sekarang bisa nafas lagi. Ini Valoisky reset nyebelin lagi. banget sih. Ngeselin banget Ini loh. Valoisky nyebelin banget sih, lihat Lito Wonder berkali-kali diamanin sama dia loh. Iya. Ini Dia- bener-bener kayak dia salah satu orang pengganggu ini. Nyebelin sih. Aku nggak sih merasa kayak dengan kehadiran Valoisky ini jadi ketakutan juga untuk Anarkyoshi karena mereka harus mulai berhati-hati untuk segi rotasi ke area lininya. Tapi Lord yang mulai masuk di area atas dan dari itemnya nih Kowawa. Kita Yes. ngeliat dengan adanya satu buah curse helmet untuk seorang Finn dan juga Demon's Ice tentunya. Yes, ini dari Clay sendiri juga dia masih punya item-item support ya, belum ada damage-nya jadi masih bakal bergantung untuk Skyler. Tapi Elzura bakal coba dikejar Skylar langsung. Menangkap ke arah seorang Elzura dan Valoisky kali ini di posisi yang kurang baik. Udah low banget. Hans masih bersembunyi dan bahkan Clay yang akan tertangkap. Tapi di sisi lain, Kadera pun tumbang di tangan pemain-main Anarkyoshi dan Luke. Mau tidak tahu mau akan menjaga dari area mid. Tapi R7 tidak kenal takut tentunya Oji. Enggak. Ini salah satu trigger disiplin yang sangat kita lihat tadi di depan sana. Dia bouncing ball tahan, nggak ada Tyrant Rage sama sekali ketika udah nggak ada anti crowd control dari seorang one-one langsung dikeluarkan Tyrant Rage-nya Albert yang memancing itu. Jadi bukan karena Fulpranya tapi Albert ketika dia masuk dengan anti crowd control langsung Tyrant Rage keluar. Oke, dan ini masih harus reset pastinya buat Geekfam sendiri setelah kesalahan kecil sebenarnya tadi mereka harus memberikan Lord-nya. Dan itulah kenapa kita harus berhati-hati ketika sedang melakukan Lord. Iya. Karena sekali keculik momentum yang tadi dipegang oleh Geekfam langsung Langsung hilang, berbalik. Tapi menurut aku pribadi, Geekfam udah melakukan zoning out. Tapi mereka nggak ada yang expect kalau misalnya Albert masih berani untuk melakukan kontes ketika dia sendiri. Bedanya itu, Albert sendiri loh masuk ke dalam sana. Iya, dia 1 melawan 4 ya. Di area lo tadi. Temennya udah di zoning, ditumbangin, ya kan? Dia tetap berani. Gak ada Iya. R7, gak ada badannya. Urusan belakangnya, tapi yang penting apa? Adu retribution. Aduh, retri, betul, Nah betul. sih. Dan pemain-pemain dari Geekfam juga mereka nggak nge-shutdown Albert yang tadi cuma asal lewat doang. Yang cuma jalan. Untuk retribution ke arah Lordnya kok Wawa. Tapi kali ini timnya bakal coba dibuka. Cadera udah mencicil. Karena seorang R7 kali ini sana dibuka. Tapi Elzura tumbang di tangan Skylar. Masih motivate lebih. Albert kali mendiarin depan. Tapi crossbow yang dilepaskan oleh Cadera. Mendapatkan R7. Gak ada crossbow yang lagi. Tapi kali ini Luke terpisah dari pemain-pemain Geekfam. Masih bisa tas-tas. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Albert dengan heavy spin melock satu pemain. Dan Skylar langsung membawa dengan cukup baik. Oh my, kali ini Skylar berhasil melakukan gocekan Hans. Gak boleh pulang, bakal coba dikejar oleh seorang Albert. Tapi nampaknya kali ini pertukaran cukup adil, 2 untuk 2 yang tersisa. Dan untungnya bermain dari tim Geekfam ada seorang Cadera yang benar-benar masih bisa melakukan push terhadap pemain tim Anarkyoshi. Skylar almost ditumbangin, tapi mirror image yang dilakukan benar-benar sangatlah bagus. Dan para pemain dari tim Geekfam, mereka yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan lawan. Karena mereka sadar, Elzura is coming. Cadera akan memaksa seorang Albert untuk memakai satu buah heavy spinnya. Dan bahkan ini bakal menjadi lawan untuk Geekfam harusnya. Dipaksa satu buah yang overturn. Valoisky is coming, but yes! Almost is never enough. Lord yang kedua, Lord sudah kali ini berubah hand-hand. Yes. Sudah lebih kuat lagi. Bisa nabrak. Bisa charge. Yes, Bisa charge. Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti udah diwaspadai ya.
sama pemain-pemain dari Geek Farm itu langsung dipukul mundur. Ini kalau kita lihat tim fight-nya, sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert menggunakan ultimate-nya ini menunggu Cadera udah nggak punya satu crossbow tank. Yes, dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah dia paksa dulu ke belakang, flicker, ya kan. Dikira sama Cadera itu mau muju ke bawah, tapi dia mirror image ke belakang. Dan lihat Iron Hulk dan Seven kali ini membuka satu buah weakness point dan mikirnya tim Sadera. Kali ini berhasil menerangkan satu buah turret. Masih mau lebih, Poloski coba untuk mengekes siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari seorang Skylar! Skylar dan Iron Hulk mancing balik mantap dari seorang Poloski. Kali ini benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Mencoba membalikkan, menuju ke arah top lane. Best turret dari Araki akan dipecahkan di arah top lane. Satu best turret pertama Finn. What are you doing? Finn, immortality-nya pecah. Dan lakukan Tony Asa, Iron Blade dapat 2 no follow up damage. Real world manipulation. Dan bahkan Araki Ozzy Albert. Oke, mencoba menyelamatkan dan Iron Hulk. Paloinski membuat Geekfam mendominasi. Dan game pertama diamankan Geekfam. Geekfam kali ini berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan lihat permainan yang disiplin yang dibawakan oleh Geekfam.